Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya sampai dengan malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sudah hampir setengah perjalanan Ramadan kita akan lalui. Mudah-mudahan hari-hari yang telah berlalu Allah terima ibadah Ramadan kita, Allahumma amin. Kita juga berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin untuk bisa menyempurnakan, menambah, melipat gandakan ibadah kita sampai dengan akhir Ramadan, sehingga kita keluar dari madrasah Ramadan dengan membawa gelar al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perihal derajat takwa yang dijanjikan melalui syariat siam Ramadan, kita kalau melihat ayat Al-Quran yang merupakan perintah puasa, Allah panggil dengan sebutan yang khusus, dengan sebutan yang istimewa di dalam Al-Quran dengan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan sembarangan yang dipanggil oleh Allah, tetapi orang-orang yang mempunyai predikat iman. Predikat iman tentu berbeda, tidak semua orang muslim mendapatkannya. Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, tetapi yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Untuk mencapai derajat al-iman, seorang muslim perlu melakukan peningkatan diri, naik level kepada orang mukmin. Baru ketika sudah mencapai level seorang mukmin melalui puasa Ramadan, kemudian dia akan mendapatkan gelar al-muttaqin. Dulu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang Badui yang baru masuk Islam, punya semangat, kemudian mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang Badui mengatakan kami beriman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu amanna walakin qulu aslamna. Jangan kalian bilang kami beriman, tapi kalian baru Islam. Artinya di sini ada hierarki, di sini ada level, di sini ada tingkatan, bahwa tidak semua orang muslim mencapai seorang mukmin. Tetapi orang mukmin sudah pasti itu adalah orang muslim. Maka Ramadan ini diibaratkan seperti tangga-tangga ketakwaan. Orang yang mendapatkan derajat al-muttaqin tentu orang yang sudah mempunyai derajat al-mu'min. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan
kita ini digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang mukmin, kemudian dalam beberapa tangga kita melalui dengan baik di bulan Ramadan, kemudian kita mencapai derajat al-muttaqin. Yang ini kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpuasa Ramadan maka kita mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi dengan redaksi mukmin. Man shoma ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh dengan muhasabah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni oleh Allah semua dosa-dosa yang telah lalu. Artinya apa? Bahwa ada dua syarat bagi orang yang ingin mendapatkan ampunan melalui puasa Ramadan. Yang pertama adalah imanan, yang kedua adalah ihtisaban, puasa yang dilakukan penuh dengan keimanan dan penuh dengan ihtisaban. Dan ini sama dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Saya tahu di sini diajarkan oleh Ustaz Sabirin tentang hadis Jibril sampai berkali-kali pertemuan, bahwa di situ diajarkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh sahabat, bainama nahnu julusin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sedang duduk-duduk bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang orang, syadidu bayadus thiyabi, pakaiannya serba putih, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam, datang kepada Rasulullah, mendekat kepada Rasulullah, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian menempelkan lututnya ketemu dengan lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi faqal, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pinggangnya, kedua pahanya, artinya dia siap belajar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yura atharuhu ahad, enggak ada yang tahu dari mana asalnya orang ini. Kemudian dia tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang pertama adalah mal Islam? Apa itu Islam? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan rukun Islam. Kemudian bertanya lagi yang kedua, mal iman? Apa itu iman? Kemudian Rasulullah menjawab seperti yang kita kenal dengan rukun iman. Kemudian bertanya lagi yang ketiga, mal ihsan? Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Engkau ketika menyembah Allah seakan-akan engkau sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau sedang menyembah, beribadah, engkau mampu menghadirkan Allah di hadapanmu. Kalau enggak mampu, engkau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menandakan bahwa ada level, ada tingkatan dari Islam, dari iman, muslim, mukmin, muhsin. Begitu juga kita melalui Ramadan ini, insyaallah kita akan mendapatkan derajat al-muttaqin, dengan catatan mudah-mudahan kita sudah masuk paling minimal sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itulah termasuk ihtisaban sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasanya orang yang penuh muhasabah adalah orang-orang yang menjaga puasanya dari semua hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Bukan hanya menjaga yang membatalkan puasa, tetapi menjaga dari semua yang bisa menggugurkan, bisa menghilangkan pahala puasa. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, rubba min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dan ini sesuai dengan apa yang diklasifikasikan oleh ulama sufi, ulama tasawuf,
bahwa ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Tingkatan yang paling rendah disebut dengan saumul awam, yaitu puasanya orang yang umum. Kemudian tingkatan yang kedua yang lebih baik, yang lebih tinggi disebut dengan saumul khawas, puasanya orang khusus, yaitu orang-orang yang menjaga puasanya dari hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa. Dan level yang paling tertinggi disebut dengan saumul khawasil khawas, puasanya orang teristimewa terkhusus, yaitu puasanya al-anbiya wal mursalin, puasanya para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita paling minimal level yang kedua, yaitu saumul khawas, puasanya orang-orang yang khusus, yang menjaga dari hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang salah, yang kurang dari hamba yang dhaif. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah min qawlin bila ilmin, astaghfirullah min qawlin bila amalin, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.